Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Suharjo. Kali ini mau menyampaikan materi atau sharing sedikit tentang implementasi IP dalam jaringan komputer. Ini materi untuk dasar ya bagi teman-teman yang ingin belajar jaringan komputer, menguasai konsep routing, penerapan IP dan sebagainya. Nanti apa yang perlu diketahui ya. Jadi di dalam satu jaringan komputer itu IP menjadi kebutuhan yang wajib, baik itu jaringan yang sifatnya lokal gitu ya, tanpa terhubung ke internet, itu akan membutuhkan IP. Jadi misalkan di sini langsung saja di sini ada switch terhubung ke PC-PC, maka setiap PC ini akan memerlukan IP. Nah, kebutuhan IP di sini pada jaringan yang seperti ini, jaringan yang lokal seperti ini adalah minimal dia memiliki satu IP dan menggunakan masking. Tidak perlu gitu ya. Jadi untuk jaringan yang lokal seperti ini, karena dia tidak terhubung keluar. Jadi kebutuhannya adalah alamat IP slash maskingnya berapa. Misalkan 192.168/24 atau kalau di Windows misalkan 192.168 berapa slash 255.255.255.0. Nah, kalau misalkan kita menggunakan router, maka kebutuhannya adalah kita akan menggunakan IP, masking, dan gateway. Gateway ini siapa? Gateway bagi klien-klien di sini adalah IP yang ada di interface-nya router ini. Jadi router ini di sini misalkan ini terhubung ke internet, dia memiliki dua IP yang ke bawah sama ke atas. Nah, IP yang ke bawah ke Ether 2 ini, yang terhubung ke switch ini, inilah yang menjadi gateway pada komputer-komputer yang di sini. Jadi minimal adalah IP, masking, gateway. Terus ditambah dengan DNS. Nah, DNS ini yang nanti berfungsi untuk melakukan konversi atau menjadi tempat bertanya ketika si klien ini pengen mengakses domain ya. Domain itu adalah nama internet. Tentang domain nanti ada video lain yang pernah saya buat, nanti saya kasih deskripsi di bawah. Jadi misalkan yahoo.com, detik.com, termasuk misalkan ini imam.web.id, ini juga adalah domain. Jadi kalau kita mau mengakses domain, sementara kita tidak melakukan setting DNS, maka gagal ya, tidak bisa. Jadi tidak ada yang menjadi tempat untuk bertanya. Jadi misalkan imam web ID ini IP-nya berapa. Jadi kalau ada DNS-nya, maka klien ini akan bertanya ke DNS, IP-nya ini tuh berapa, sehingga kita bisa mengakses ke sana. Jadi yang perlu diperhatikan juga di router ini akan ada dua segmen network yang berbeda, lokal di sini sama yang di sini. Jadi ada dua network ya. Ini contohnya dua network, yang ke bawah sama ke atas itu networknya berbeda, sehingga IP-nya juga harus dibedakan. Nah, ini contoh yang ada beberapa network. Jadi ada internet 1. Nah, kita diminta tentukan IP-nya misalkan. Dengan syarat misalkan kelas C dan harus privat. Di sini yang sudah pasti adalah Ether 1 karena kita sudah langganan ke provider. Si provider punya IP 10.112/30. /30 itu IP hostnya ada 2, yaitu titik 1 dan titik 2. Karena titik 2 ini sudah dipakai, maka kita menggunakan Ether 1 ini adalah titik 1. Oh iya, misalkan pengen tahu /30 itu IP-nya berapa, kita bisa menggunakan subnet kalkulator ya, atau sebenarnya bisa dihitung secara manual, cuman paling mudahnya menggunakan IP subnet kalkulator. Saya demokan. Jadi cukup menggunakan kalkulator.net atau di googling aja subnet kalkulator. Nah, tadi IP-nya ini terus /30. Nah, kita kalkulasi. Di sini itu akan memberikan informasi bahwa IP-nya tadi yaitu 1 dan 2. 0 tidak digunakan, 3 juga tidak digunakan. Yang bisa sebagai host adalah 1 dan 2 ya. Karena 2 sudah dipakai, maka kita tinggal menggunakan yang 1. Seperti itu ya. Untuk subnet kalkulator, nah kita bisa demokan untuk masking-masking yang lain. Nah, kita kembali ke presentasi. Jadi IP ini udah pasti. Nah, IP Ether 2 dan Ether 3 ini karena inilah network kita, maka kita yang menentukan sendiri. Misalkan di sini ada syarat kelas C yang privat. Kelas C itu berapa ya? Yang privat ya, 192.168 berapa?
Berarti kita tentukan di sini sama di sini. Oke. Nah, yang harus menjadi perhatian itu bahwa dalam satu segmen network yang berbeda tadi, IP-nya juga harus satu network yang sama. Terus pada tingkatan lanjut sebenarnya kebutuhan IP itu disesuaikan dengan sesuai kebutuhan ya. Nanti dengan mengatur masking tadi ya. Kita bisa simulasikan dengan subnet calculator tadi, misalkan slash 30 itu IP-nya hanya 2. Tapi kalau slash 254 nanti IP-nya ada 254 hostnya. Jadi terus yang jadi catatan yang lain, satu network yang terhubung secara langsung ya. Tadi kita bisa satu network ini identik dengan hubungan langsung antara dua device dan itu harus menggunakan IP yang sama, networknya sama maksudnya. Tapi kalau sudah melewati router, sudah berbeda router, maka IP-nya akan berbeda. Ini tadi contoh kasus yang lain ya. Ini tadi kalau yang ini kan solusi yang ini ya, yang simple ya. Nah, ini ada perkembangan lagi. Kalau networknya lebih besar, di sini ada router lagi. Ternyata ada router lagi. Jadi tadi di sini ini ada router, ini ada router lagi. Jadi ini routernya ada router 1, 2, dan 3 ya. Berbeda dengan ini tadi ya. Ternyata routernya ada 1, 2, dan 3. Jadi bagaimana kalau routernya 1, 2, dan 3 seperti ini? Kalau yang kasus yang di depan tadi, kalau routernya hanya ada satu ya, satu network. Tapi kalau di sini ada routernya 1, 2, 3, ini anggap saja sebagai router. Maka router di sini ini memecah menjadi beberapa network. Nah, ini network pertama, network kedua, network ketiga, network keempat, dan network yang kelima. Jadi di sini ada 3 router, sehingga akan ada 5 buah network. Yang ini ya, jadi ada 5 buah network tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang point to point seperti ini karena router to router itu di sini hanya satu IP saja, satu network dan butuhnya 2 IP. Nah, kita bisa menggunakan slash 30 ya. Minimal slash 30 ya, slash 29 itu juga boleh sebenarnya. Cuman paling enggak kita membutuhkan 2 IP. Terus yang ke bawah di sini ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, contohnya misalkan ini ya, di sini slash 30, misalkan sini slash 24 itu ya boleh saja ya. Mau slash 30 juga boleh ya. Kalau misalkan kita slash 24, dua juga slash 24 ya. Kalau di sini slash 30, ini slash 30. Tapi kalau slash 30 ini 1, ini 2. Kalau slashnya 24 di sini 1 mau sampai 254 juga bisa. Jadi di sini tadi udah pasti IP-nya didapatkan dari provider 12, maka ini 11. Terus yang ke bawah di sini karena ini network ini di bawah kita tentukan sendiri 31 misalkan /24, ini 41/24. Sehingga yang di bawah sini akan mengikuti. Ini juga sama, ini akan mengikuti. Ini 31, maka ini 32 sampai 254, ini juga sama. Gateway-nya di sini adalah Ether sini, bukan yang di sini ya. Gateway-nya yang di sini juga sama, Ether yang terdekat. Ether pada router yang terhubung langsung. Kalau yang di sini, gateway-nya adalah di sini. Ini gateway-nya sini. Seperti itu. Jadi gateway itu adalah IP router yang terhubung langsung dari device tadi. Bukan lompat, misalkan ke sini lompat ya, bukan gitu ya. Terus nanti tinggal diatur DNS saja. Oke, seperti ini ya. Ini contoh solusinya tadi. Terus diatur DNS-nya berapa gitu ya. DNS sih fleksibel saja. Kita bisa gunakan DNS yang public atau misalkan DNS dari provider yang bersangkutan. Nah, ini contoh DNS-nya. Kita bisa gunakan misalkan 8888 atau 11 dan seterusnya. Nawala atau Telkom juga punya DNS yang bisa dipakai oleh public. Tergantung yang kita mau set ya. Nah, ini contoh kasus atau contoh soal misalkan yang mungkin bisa dijumpai di dalam jaringan. Misalkan terkait dengan IP ini ada berapa ini networknya, berapa hostnya gitu ya. Misalkan juga ada 2 buah router saling terhubung ya. Apa saja yang mungkin dikonfigurasikan, bagaimana cara konfigurasinya, apakah sebuah router memiliki beberapa IP network yang sama dalam satu interface ya. Jadi kalau misalkan beda network ya IP-nya seharusnya berbeda. Ini juga contoh yang lain lagi tadi.
Maksudnya jawaban dari ini tadi ya nanti sudah bisa dilihat ya. Jadi router tadi konsepnya adalah routing. Jadi menghubungkan beberapa network. Oke, itu ya kiranya sedikit penyampaian tentang studi kasus implementasi dalam jaringan yang menjadi concern tadi sebenarnya di sini secara dasar tadi. Jadi konsep sederhananya ini kalau router itu memiliki beberapa network, gateway-nya si device itu adalah ether yang terhubung langsung dengan network tersebut. Jadi ini gateway-nya ini gateway-nya ini. Seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.